Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di room Zoom pada kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai indikator asam basa menggunakan bahan alami. Oke, serangkaian acara yang akan kita lewati yaitu sesi pembukaan, lalu sesi penyampaian hasil praktikum kelompok kami, dan sesi penutup. Langsung saja ke sesi yang pertama, yaitu sesi pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu penyampaian hasil praktikum. Yang pertama itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, tujuan dari praktikum kita kali ini yaitu untuk mengetahui cara dan sifat asam basa suatu zat dengan menggunakan indikator alami. Lalu alat dan bahan yang diperlukan yaitu karena kelompok kami menggunakan 4 indikator yaitu kunyit, daun pandan, bawang merah, dan buah naga. Lalu alat-alat yang diperlukan yaitu ada ulekan, pipet atau bisa juga menggunakan sendok, dan juga 5 buah gelas air mineral atau gelas apapun. Untuk bahan yang diuji yaitu menggunakan air jeruk, air cuka, air kapur, dan ekstrak indikator yang akan diuji. Lalu selanjutnya yaitu prosedur percobaan. Yang pertama itu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Lalu gerus atau haluskan kunyit dengan ulekan, beri sedikit air agar mendapatkan ekstraknya. Kemudian pindahkan ke dalam gelas yang sudah disiapkan. Lakukan hal yang sama untuk ketiga indikator yang kita uji. Yang kedua yaitu meneteskan ekstrak kunyit tadi ke dalam gelas yang berisi air sabun, air cuka, air kapur, dan air jeruk. Lalu tunggu hingga warnanya mulai berubah. Selanjutnya, amati dan catat apakah itu termasuk asam ataukah basa. Lakukan hal yang sama untuk bawang merah, daun pandan, dan buah naga. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan yaitu air jeruk, air cuka, air sabun, dan air kapur. Dan jangan lupa indikatornya yaitu kunyit. Langkah selanjutnya yaitu kita menggerus kunyit hingga halus lalu diberi sedikit air. Setelah itu, teteskan beberapa tetes ke air cuka, air sabun, air kapur, dan air jeruk. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi asam dan basa menggunakan bawang merah. Ini adalah air ekstrak bawang merah. Kemudian kita siapkan air sabun, air jeruk, air kapur, dan air cuka. Setelah itu, kita masukkan 1 ml ekstrak bawang merah ke dalam masing-masing gelas percobaan. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi asam basa menggunakan ekstrak daun pandan. Pertama, siapkan air cuka. Kemudian, siapkan air kapur. Lalu, siapkan air sabun. Dan siapkan air jeruk. Yang terpenting, siapkan ekstrak pandan sebagai bahan indikator, serta siapkan 1 pipet. Selanjutnya, teteskan ekstrak daun pandan tadi ke dalam gelas percobaan. Selanjutnya, mengidentifikasi asam basa menggunakan indikator alami buah naga. Langkah pertama, kita haluskan terlebih dahulu buah naga dan disaring untuk mengambil ekstraknya. Ini adalah indikator buah naga. Larutan yang akan diujikan, pertama cuka, kedua air jeruk, yang ketiga air sabun, keempat air kapur. Tetesi satu persatu larutan dengan ekstrak buah naga. Baik, bisa kita lihat pada tabel pengamatan, indikator kunyit bila kita teteskan pada air cuka dan air jeruk akan berubah warna menjadi orange. Sedangkan bila kita teteskan pada air sabun dan air kapur akan berubah warna
menjadi coklat kehitaman. Selanjutnya, indikator bawang merah. Bila kita teteskan pada air cuka dan jeruk, akan berubah warna menjadi orange kemerahan. Sedangkan bila kita teteskan pada air sabun, akan berubah warna menjadi hijau. Dan apabila kita teteskan pada air kapur, akan berubah warna menjadi kehijauan. Selanjutnya, pada indikator daun pandan, bila kita teteskan pada air cuka dan air jeruk, akan berubah warna menjadi hijau tua. Sedangkan apabila kita teteskan pada air sabun dan air kapur akan berubah menjadi hijau muda. Selanjutnya indikator yang terakhir ada buah naga. Bila kita teteskan pada cuka akan berubah warna menjadi cerah. Apabila kita teteskan pada air jeruk akan berubah warna menjadi merah muda. Selanjutnya apabila kita teteskan pada air sabun akan berubah warna menjadi ungu. Sedangkan pada air kapur akan berubah warna menjadi kuning. Baik, selanjutnya mari kita bahas. Bisa dilihat ya, ada foto awal sebelum bereaksi dan foto sesudah bereaksi. Berdasarkan uji yang sudah kita lakukan, untuk indikator kunyit akan memberikan warna kuning muda pada larutan yang asam, yakni cuka dan air jeruk. Sedangkan warna coklat kehitaman dihasilkan untuk larutan yang bersifat basa, yakni air kapur dan air sabun. Selanjutnya, bawang merah. Bisa dilihat perubahannya. Untuk indikator bawang merah akan memberikan warna orange kemerahan pada larutan yang asam, yakni cuka dan air jeruk, sedangkan warna hijau dihasilkan pada larutan yang bersifat basa, yakni air kapur dan air sabun. Selanjutnya, untuk indikator buah naga, bisa kita lihat perubahan warnanya dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Untuk indikator buah naga akan memberikan warna merah cerah dan merah muda pada larutan asam, yakni cuka dan air jeruk. Sedangkan warna kuning dan ungu dihasilkan untuk larutan yang bersifat basah, yakni air kapur dan air sabun. Itu percobaan pada indikator daun pandan. Dilihat pada sebelum percobaan dan sesudah percobaan. Untuk indikator daun pandan akan memberikan warna hijau tua pada larutan asam yaitu cuka dan air jeruk. Sedangkan warna hijau muda dihasilkan untuk larutan yang bersifat basa, yakni air kapur dan air sabun. Namun perubahan warnanya tidak terlalu mencolok, sehingga indikator daun pandan tidak bisa dijadikan sebagai indikator asam basa alami. Kesimpulan, menurut hasil praktikum yang dilakukan dengan menggunakan bahan indikator alami, ditemukan bahan alternatif dalam penggunaan larutan indikator sebagai penentu pH larutan. Selain bahannya mudah ditemukan, juga sangat ramah lingkungan, karena tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Indikator dari bahan alami tidak semuanya baik digunakan sebagai indikator. Hanya indikator tertentu yang mempunyai warna yang mencolok yang mampu dijadikan sebagai indikator yang baik karena perubahan warnanya mudah dianalisa. Indikator yang baik digunakan sebagai indikator alami sesuai dengan praktikum yang kami lakukan adalah kunyit, bawang merah, dan buah naga karena perubahan warna pada indikator kunyit, bawang merah, dan buah naga sangat kontras saat dicampuri dengan larutan asam atau basa. Sedangkan indikator yang kurang baik digunakan adalah indikator daun pandan karena tidak memiliki perubahan warna secara kontras saat dicampuri dengan larutan asam atau basa. Cuka dan air jeruk bersifat asam karena setelah ditetesi dengan indikator kunyit menghasilkan warna orange, kemudian menghasilkan warna orange kemerahan setelah ditetesi indikator bawang merah, dan ketika ditetesi indikator buah naga menghasilkan warna merah cerah dan merah muda. Untuk air sabun dan air kapur bersifat basa karena menghasilkan warna coklat kehitaman setelah ditetesi indikator kunyit berwarna hijau dengan indikator bawang merah, dan dengan indikator buah naga memberikan warna ungu dan kuning.